Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Silahkan buka buku paket kalian. Untuk bab 1 berkaitan dengan judul dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada materi yang berjudul momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah penyebab berputarnya sebuah benda. Atau momen gaya atau torsi merupakan besaran yang menyatakan nilai gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Secara matematis, momen gaya atau torsi dirumuskan dengan tau sama dengan F dikali dengan L, di mana tau merupakan lambang dari momen gaya atau torsi yang memiliki satuan Newton meter. Nah anak-anak, jika antara lengan gaya L dan gaya F tidak tegak lurus, maka dirumuskan menjadi tau sama dengan L dikali F sin alfa, di mana alfa merupakan sudut antara L dan gaya F. Perlu kalian ketahui bahwa momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor. Artinya, selain memiliki nilai, momen gaya juga memiliki arah. Nah, anak-anak, artinya sebelum kalian mulai menghitung menggunakan persamaan tadi, kalian harus menentukan arahnya terlebih dahulu. Di mana, jika putaran searah jarum jam, maka bernilai negatif, tetapi sebaliknya, jika arah torsi ternyata berlawanan dengan jarum jam, maka diberi tanda positif. Perhatikan contoh berikut. Oke, perhatikan Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan arah torsi atau momen gaya. Perhatikan di sini ada sebuah sumbu putar. Ibu beri nama titik O, di mana pada titik O ini terdapat dua buah gaya yang bekerja, yaitu ada F1 dan ada F2, di mana arahnya kebetulan sama-sama ke atas. Nah, sekarang kita tentukan dulu jarak dari titik O sampai ke F1, ini kita beri nama dengan L1. Atau ini adalah lengan momen yang pertama. Kemudian jarak dari sumbu putar sampai ke F kedua, ini kita beri nama dengan L2. Oke, sekarang kita tentukan arahnya. Kita tarik garis dari arah gaya 1 menuju ke sumbu putar. Berarti ini. Oke, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, maka arah putaran gaya ini atau arah torsi ini adalah searah dengan jarum jam. Jika searah jarum jam, maka kita beri tanda negatif. Kita lanjut. Untuk F2, kita tarik garis torsi dari F2 menuju ke sumbu putar. Oke, seperti ini. Kalau kita perhatikan, maka arah torsinya berlawanan nih dengan jarum jam, maka kita beri tanda positif. Nah, untuk menghitung berapa besar momen gaya atau tau yang bekerja pada sumbu O, ini dapat kita rumuskan dengan tau yang pertama dijumlahkan dengan tau yang kedua, atau sama dengan F1 dikali dengan L1. Untuk F1 tadi bertanda negatif, maka tanda negatif kita berikan di sini, ditambah dengan F2 dikalikan dengan L2. Ingat bahwa F2 tadi bertanda positif. Baik, kita bahas soal yang berikutnya. Silakan buka halaman 13 untuk soal nomor 13. Kita perhatikan ada 3 buah gaya yang bekerja pada batang A, B, dan C, di mana besarnya F1 sama dengan F3 yaitu 10 Newton, sedangkan F2 besarnya 20 Newton, di mana jarak antara A dan B itu besarnya sama dengan jarak dari B sampai ke C yaitu sama-sama 20 cm. Pertanyaannya, berapakah besar momen gaya terhadap titik C? Nah, anak-anak ibu ingat loh bahwa titik C di sini berfungsi sebagai sumbu rotasinya. Kita bahas bersama. Nah, perhatikan nak, sebelum kita menghitung berapa sih tau di C, maka kita tentukan dulu arah momen gayanya.
Untuk F1, perhatikan F1, ingat bahwa semuanya titik porosnya di titik C. Nah, kita gambar dimulai dari F1, arah F1 menuju ke sumbu putar. Oke, sumbu putarnya di titik C. Nah, kalau kita perhatikan, maka arah yang dibentuk oleh F1 maka menyatakan arahnya searah dengan jarum jam, maka kita beri tanda negatif. Kemudian lagi untuk F2, lihat F2 arahnya ke bawah, kita buat arah gayanya menuju ke sumbu putar titik C. Kalau kita perhatikan, maka ini dikatakan bahwa arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka ini kita beri tanda positif. Sedangkan untuk di titik C, lihat di F3 ini tepat berada titik C, di titik C, maka dikatakan bahwa di sini nilai dari momen gayanya bernilai 0 karena lengan momennya tidak ada. Oke, nah artinya tau di C ini kita rumuskan berasal dari jumlah dari tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau yang ketiga, dimana tau itu dirumuskan. Jadi sudah kita bahas bahwa ini adalah perkalian dari F dikali L untuk yang 1 ditambahkan dengan F2, ini untuk L yang kedua, ditambah lagi dengan F yang ketiga dengan L3. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan untuk F1 tadi bertanda negatif, ini kita beri tanda negatif. F2 nya kebetulan positif, ya. Nah, kita masukkan angkanya. F1 berarti 10 dikali jaraknya tadi dari A ke B 20, ini 20 cm, sedangkan B ke C juga 20 cm, maka dari F1 dari titik A sampai ke titik C berarti jaraknya 40 cm. Oke, 40 cm kita tambah dengan yang kedua. F2 tadi 20, kita masukkan angka 20 Newton. Oke, jaraknya F2 ini di titik B, dari titik B ke titik C itu jaraknya 20 cm, maka 20 cm ditambahkan dengan F3, F3-nya 10 Newton. Nah, lengan momen karena F3 berada tepat di sumbu putar, maka jarak F3 ke sumbu putar kita tahu bernilai 0. Artinya tidak ada jarak antara F3 ke sumbu putar. Kita hitung, nak. 10 dikalikan 40 berarti ini 400. Bertanda negatif tadi, masih Newton cm. Ditambah dengan 400 juga, masih Newton cm. Ini 0. Berarti ketika berada di sumbu putar, maka momen gayanya bernilai 0. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini, ya, ini ke sini maka nilainya 0 Newton. Artinya besar tau DC bernilai 0 Newton. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penerapan prinsip momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari contoh-contoh ini, tahukah kalian semua bahwa penggunaan gagang pada pintu rumah kita ketika kita membuka dan menutup pintu itu merupakan konsep dari momen gaya. Nah, kenapa demikian? Pernahkah kalian berpikir bahwa kenapa kok gagang pintu itu diletakkan paling ujung dari engsel pintu? Kenapa kok tidak diletakkan di tengah atau mungkin mendekati dari engsel pintu kita? Nah, kenapa demikian? Tahukah kalian bahwa engsel pada pintu kita itu berfungsi sebagai sumbu putar dan gagang pintu itu berfungsi sebagai tempat gaya yang kita berikan? Sedangkan jarak dari engsel ke sumbu itu dinamakan dengan lengan gaya. Jadi semakin jauh jaraknya gagang pintu dari engsel pintu, maka artinya lengan gaya semakin besar dan nilai dari momen gaya semakin besar pula, sehingga pintu akan menjadi lebih mudah untuk diputar.
Nah, anak-anak Ibu, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Dan setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan.